Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pemasangan mesin untuk motor Vario 125 ya. Pertama-tama di bagian crankcase kita semprot dulu dan pastikan bersih. Kemudian di bagian dudukan bearingnya kita kasih pelumasan ya. Kita kasih oli, kemudian tinggal kita pasang bagian crankcase-nya. Nah, di sini untuk pemasangan bagian crankcase saya menggunakan tracker ya, tracker sedot ataupun tracker crankcase ya, teman-teman. Nah, seperti ini alatnya ya. Jadi ini tanpa resiko oleng ya si bagian crankcase-nya, jadi prosesnya di tracker ya, ditarik. Nah, kemudian kita posisikan dulu harus lurus ya teman-teman, jangan sampai miring. Usahakan si laharnya itu simetris, pokoknya jangan sampai miring ya. Bisa teman-teman rasakan juga apakah itu lurus, apakah itu miring. Nah, kemudian setelah dirasa lurus seperti ini ya, tinggal kita proses penrekeran ya, kita kencangkan secara perlahan ya teman-teman, dan posisikan untuk stang pistonnya ke depan. Tapi kalau untuk motor Vario 125 meskipun ke bawah juga itu bisa ya, karena dia bisa ke bawah juga, jadi si stang sehernya bisa masuk ke dalam. Beda dengan motor Beat. Kalau motor Beat posisinya harus seperti ini nih, stang sehernya harus ke depan. Tapi alangkah baiknya kita kedepanin aja ya, kita tahan seperti ini, kemudian kita kencangkan. Nah, setelah agak masuk dan udah kencang, tinggal kita lepas lagi trackernya seperti ini. Kemudian tinggal kita putar, harus lancar ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini dipastikan udah lurus. Kalau misalkan miring nantinya goyang ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah nggak goyang berarti itu udah lurus, dan pastikan di sini si laharnya udah nempel ke crankcase sebelah kanan ya. Kemudian kita kasih pelumasan ya di bagian daun-daunnya seperti ini, supaya laharnya terlumasi. Nah, ini udah lancar ya teman-teman. Nah, seperti ini udah oke. Kemudian tinggal kita lap sisa-sisa oli di bagian crankcase-nya. Kemudian kita pasang boss center ya, 2 biji pen ya, atas dan bawah. Kemudian kita kasih lem tribon ya, lem packing seperti ini teman-teman. Kita kasih sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, cukup di sini, nggak dua-duanya ya. Kalau blok yang atas nggak usah dikasih lem. Oke, kemudian tinggal kita pasang crankcase-nya. Nah, seperti ini kita putar lancar, kemudian kita pasangkan bautnya. Dan untuk bautnya itu ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi harus diperhatikan jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah, jadi itu celahnya sekitar 1 jari ya, 1 jari. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 jari berarti itu bautnya salah. Oke, kemudian kita kencangkan secara menyilang dulu ya. Kita kencangkan secara silang dan rata dulu. Kalau teman-teman mau menggunakan kunci torsi, pengencangannya itu di angka 14,5 Nm ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan kunci torsi ya. Kita kencangkan secara manual menggunakan perasaan. Setelah rata baru kita kencangkan satu-satu. Oke, dan ini pun sudah kencang semuanya. Kemudian sisa-sisa lemnya kita lepaskan dan kita putar seperti ini, harus lancar ya teman-teman. Tuh, udah lancar, tidak seret ya. Nah, sisa lemnya kita bersihkan mumpung lagi basah. Kemudian tinggal kita pasang bagian pompa oli, ada 2 buah bos ya, perhatikan jangan sampai lupa. Kemudian di bagian giginya ini ada titik ya sebagai topnya, jadi harus searah semua ya, titik dan titik harus searah. Kalau nggak sejajar juga nggak apa-apa karena dia muter ya, yang penting titiknya searah. Kemudian kita kasih pelumasan oli seperti ini nih, kemudian tinggal kita pasangkan langsung ke bagian crankcase-nya ya teman-teman. Kemudian kita gunakan bautnya baut L ya. Nah, untuk pengencangannya di sini menggunakan kunci L5, kita kencangkan secukupnya saja. Jadi jangan terlalu kencang ya. Yang penting nggak bakalan kendor gitu ya teman-teman, secukupnya. Oke teman-teman, setelah kencang tinggal kita putar ya, putar bagian pen pompa olinya harus lancar ya, harus ringan muternya. Nah, ini udah lancar dan ringan ya teman-teman. Setelah itu kita pasang bos penekan bearing ya, bearing crankcase. Nah, ada per, ada bos ataupun pen seperti ini. Nah, seperti ini kita pasangkan. Kemudian rantai keteng kita pasangkan ya, seperti ini cara pemasangannya nih teman-teman nih. Nah, kita masukkan, kita paskan. Nah, ini udah oke ya untuk rantai keteng yang baru. Kita ganti rantai ketengnya karena yang lama udah jelek. Oke, tinggal kita kasih pelumasan di bagian pen untuk lidah tensioner. Nah, kita pasang lidah tensioner, kemudian ada pen ya. Nah, pen seperti ini. Kemudian di sini ada plat juga ya, plat untuk penahan rantai keteng dan tensionernya. Tinggal kita gunakan baut 8 ya, kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kekencangan, tinggal kita pas-paskan saja. Nah, ini udah oke ya, udah ringan. Kemudian tinggal kita pasang bagian gigi pompa oli.
Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik itu nggak bisa terpasang ya teman-teman. Nah, kita paskan seperti ini udah oke. Kemudian untuk seal bagian magnetnya kita ganti ya, karena ini udah keras, udah rusak dan udah ada sedikit bocor. Tinggal ganti aja seperti ini, kita tekan, pas-paskan ya yang ada pernya menghadap ke dalam ya. Kemudian kita pasang o-ring, kemudian kita kasih lem ya supaya tidak bocor. Lebih baik kita pakai lem. Kemudian ada 2 buah Bosch center ya, kita pasang seperti ini atas bawah. Tinggal kita pasangkan langsung tutupnya ya seperti ini. Kemudian untuk bautnya, itu bautnya pendek ya, sekitar 1 sentian. Nah, kita pasangkan ya, kita kencangkan menggunakan kunci 10T ya teman-teman. Nah, kita kencangkan secara silang. Nah, yang 2 itu nanti saja saat setelah spoolnya terpasang ya, karena ini ada platnya nih. Jangan terlalu kencang lah, tinggal masukkan saja ya biar nggak hilang bautnya. Asal masuk aja, asal nempel. Soalnya nanti kita mau buka lagi, soalnya nanti ada kabel untuk spool ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita putar-putar. Nah, di bagian stang sernya kita kasih rapi ya, ataupun elap lah. Yang penting tali ya, supaya saat kita putar itu tidak nyangkol ke dalam mesin ya. Nah, setelah diputar-putar ini lancar ya teman-teman. Tuh udah lancar. Kemudian tinggal kita pasang seal krek as bagian kiri ya, yang di bagian CVT. Nah, kita ganti ya, karena yang sebelumnya itu udah keras ya, udah jelek juga, supaya lebih oke. Nah, cara pemasangannya kita pasang bagian tengahnya dulu ya, kita paskan tengahnya dulu, jangan pasang pinggirnya dulu. Jadi setelah masuk tengahnya baru kita dorong bagian pinggirnya. Nah, setelah agak masuk tinggal kita gunakan kunci T8 untuk pendorongan bagian pinggirnya. Usahakan harus rata, jangan sampai miring supaya sealnya awet. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk pemasangan mesin Vario 125 di bagian tengahnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.